wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori Persia. Di sini saya Anissa Diva untuk menjelaskan awal dari pengertian teori Persia. Seperti yang kita ketahui, masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari pengaruh para ulama serta sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua. Namun, para ahli masih berbeda pendapat tentang proses penyebaran agama Islam di tanah air. Karena itu, beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia muncul, salah satunya adalah teori Persia. Lantas, apa isi teori Persia? Serta apa saja bukti pendukung dan kelemahan teori tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Pengertian dari teori Persia mengutip buku Api Sejarah Jilid 1, karya Ahmad Mansur Suryanegara. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang asal-usul masuknya agama dan budaya Islam ke Nusantara. Isi dari teori Persia adalah agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini berdasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan bahasa Persia. Tokoh yang mencetuskan dan mendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajaniningrat. Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Hal tersebut karena ada banyak kemiripan antar budaya dan praktik Islam di Nusantara dengan tradisi Islam Persia. Teori Persia ini dicetuskan oleh dua orang profesor bernama Profesor Hussein Jajaniningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Teori Persia ini bukan hanya teori saja, tetapi teori masuknya agama Islam menurut teori Persia juga memiliki bukti mutlak. Bukti masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Persia antara lain: yang pertama, ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tabuik di Bengkulu dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut adalah upacara yang dilakukan di Persia untuk mengingat serta mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Kedua, adanya bukti kesamaan dalam ajaran Sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama Sufi di Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sufi Irannya memiliki aliran Al-Hajjaj. Ketiga, adanya persamaan batu nisan milik makam Malik Al-Sahi dengan makam Malik Maulana Ibrahim, dikarenakan daerah sekitar Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia. Keempat, adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dan bahasa Melayu. Itu membuktikan bahwa adanya penyerapan bahasa Persia menjadi beberapa kosakata untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Rata-rata kosakata yang mengalami penyerapan serta penambahan adalah kosakata yang berhubungan dengan pelabuhan, seperti salah satu kota kata sah bandar. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat menambah pengetahuan mengenai masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya untuk masuknya agama Islam di Indonesia menggunakan teori Persia, salah satu teori dari keempat teori yang terkenal di Indonesia. Baik, selanjutnya ada kelemahan teori Persia. Meski teori-teori Persia sempat dianggap paling benar oleh sebagian sejarawan karena memiliki banyak bukti pendukung mengenai penyebaran Islam di Indonesia, namun setelah diteliti lebih dalam, teori ini ternyata juga memiliki kelemahan. Pertama, jika dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih berada di bawah kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi sehingga kecil kemungkinan bagi ulama Persia untuk mendukung penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Kedua, ada teori ini dianggap lemah karena tidak semua pengguna sistem baca Persia adalah penganut syariah.
Jadi pada saat itu Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah didominasi oleh kekhalifah yang bermazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Selain itu, mayoritas umat muslim di Jawa Barat mengikuti mazhab Syafi'i dan berpegang pada Ahlul Sunnah wal Jamaah, bukan Syariah. Sekian video singkat dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.